Selamat datang lagi di jurnal Kabar Baik. Semoga teman-teman sehat selalu dimanapun teman-teman berada saat ini. Nah, kali ini saya akan membahas beberapa tokoh, ada sejarawan, ada ateis, dan ada agnostik. Sebelum saya membahas beberapa tokoh ini dan pemikiran-pemikirannya, terlebih dahulu saya akan menayangkan satu video, dan dari video ini nanti saya akan mengulas mengenai beberapa tokoh yang disinggung di dalam video ini. Nah, mari kita nonton videonya. Can you help me prove the existence of Jesus Christ? Absolutely, beyond any reasonable doubt. How so? Historian Gary Habermas lists 39 ancient sources for Jesus, from which he enumerates more than 100 reported facts about his life, teachings, crucifixion, and resurrection. In fact, the historical evidence for Jesus' execution is so strong that one of the most famous New Testament scholars in the world, Gerd Ludemann of Germany, said Jesus' death as a consequence of crucifixion is indisputable. And Gerd Ludemann is an atheist. As the agnostic historian Bart Ehrman says, Jesus did exist, whether we like it or not. I put it this way. Denying the existence of Jesus doesn't make him go away. It merely proves that no amount of evidence will convince you. Di dalam video ini ada beberapa tokoh yang disinggung ya. Ada sejarawan, ada ateis, dan ada seorang agnostik ya. Nah, saya akan mengulas sedikit mengenai tokoh-tokoh yang disebut di dalam video ini. Nah, yang pertama itu Gary Habermas ya. Siapa sebenarnya Gary Habermas ini yang disinggung di video itu? Gary Habermas atau Gary Robert Habermas adalah seorang sejarawan, sarjana Alkitab Perjanjian Baru, filsuf agama Kristen yang berasal dari Amerika Serikat. Ia merupakan seorang pengarang, pembicara, dan pendebat terkenal dalam topik kebangkitan Yesus. Jadi dia ini juga seorang apologet Kristen ya. Nah, di dalam bukunya ya yang dia tulis yang berjudul Kasus Kebangkitan Kristus, dia mengatakan begini, sejarawan menggunakan sejumlah prinsip yang masuk akal dalam menilai kekuatan sebuah kesaksian. Nah, berikut 5 prinsip tersebut. Jadi para sejarawan ini dalam menilai sebuah kesaksian itu, agar kesaksian itu masuk akal, maka mereka menggunakan beberapa prinsip. Nah, ada 5 prinsip di sini yang ditulis di dalam buku Gary Habermas. Dia mengatakan begini, prinsip yang pertama yaitu kesaksian yang diberikan oleh banyak saksi independen biasanya dianggap lebih kuat dibandingkan keterangan satu saksi. Nah, kalau kita melihat kisah tentang Yesus ini, bukan hanya disaksikan oleh satu orang saja, tetapi ada banyak murid-murid Yesus yang menyaksikan, dan ini menguatkan tentang kisah kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi ini poin yang pertama, kesaksian yang diberikan oleh banyak saksi independen biasanya dianggap lebih kuat dibandingkan keterangan satu saksi saja. Jadi kalau kita melihat dalam konsep Alkitab, 2 saksi saja sudah cukup, apalagi kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh banyak orang. Nah, poin yang kedua, penegasan dari sumber yang netral atau bermusuhan biasanya dianggap lebih kuat daripada penegasan dari sumber yang bersahabat, karena tidak ada bias yang berpihak pada orang atau posisi tersebut. Kisah kebangkitan Yesus ini, kisah tentang Yesus, tidak hanya diceritakan oleh orang-orang yang dekat dengan Yesus saja, oleh murid-murid atau pengikutnya. Bahkan kalau kita lihat di dalam sejarah kekristenan, ada tokoh-tokoh yang bukan orang Kristen ya, penulis-penulis Romawi, pengarang-pengarang Romawi, bahkan Yahudi, salah satu sejarawan Yahudi yang bernama Yosefus ya, dia menuliskan tentang kisah mengenai Yesus. Jadi mereka bukan orang-orang yang pengikut Kristus atau percaya Yesus, tetapi dalam tulisan-tulisan mereka
Mereka percaya bahwa Yesus pernah ada dan mati, disiksa dalam kekaisaran Romawi, mati dan bangkit. Nah, poin yang ketiga, prinsip ketiga yang digunakan oleh para sejarawan, yaitu orang biasanya tidak mengarang secara detail sebuah cerita yang cenderung melemahkan posisinya. Kalau kita melihat murid-murid Yesus ya, khususnya dalam penulis-penulis kitab Injil, Matius, Markus, dan Yohanes ya, mereka murid yang pernah bersama-sama dengan Yesus. Nah, untuk apa mereka mati demi Yesus? Hanya untuk suatu cerita yang dikarang-karang, hanya untuk suatu kebohongan, ya. Untuk apa? Apa untungnya bagi mereka? Tetapi kalau kita melihat para murid-murid Yesus, mereka rela mati untuk Kristus, menjadi martir. Nah, kalau mereka rela memberikan nyawanya untuk Kristus, hanya demi kebohongan, mereka tidak dapat apa-apa. Untuk apa? Ya kan? Tetapi mereka rela mati untuk Yesus karena mereka pernah melihat, mereka pernah bersama-sama dengan Yesus, mereka pernah menyaksikan Yesus pernah melakukan mujizat-mujizat dan berkata bahwa Dia adalah Tuhan. Jadi kematian mereka itu tidak sia-sia karena mereka mati menjadi martir untuk suatu kisah yang benar-benar terjadi. Nah, yang keempat, prinsip yang keempat yaitu kesaksian saksi mata biasanya dianggap lebih kuat dibandingkan kesaksian yang diperoleh dari sumber kedua atau ketiga. Matius, Markus, Yohanes, murid-murid Yesus, Petrus, dan lain sebagainya adalah sumber utama, sumber pertama. Mereka hidup bersama-sama dengan Yesus dan mereka menyaksikan tentang Yesus. Dan ini menguatkan keberadaan atau eksistensi daripada Yesus Kristus itu sendiri. Dibanding dari sumber-sumber yang sudah puluhan tahun, ratusan tahun menceritakan Yesus ya, mungkin sumber-sumber itu bisa kita tolak dan lain sebagainya. Tapi beruntunglah kita memiliki sumber utama yang menyaksikan langsung kisah tentang Yesus. Bisa kita temukan dalam kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan lain sebagainya. Nah, berikut prinsip yang kelima, yaitu yang dikatakan dalam buku Gary Habermas itu, kesaksian awal yang datang dari dekat dengan peristiwa tersebut biasanya dianggap lebih dapat diandalkan daripada kesaksian yang diterima bertahun-tahun setelah peristiwa tersebut. Kalau ada orang atau buku-buku yang menceritakan kisah tentang Yesus ratusan tahun bahkan sesudah Yesus, ya kita mesti selidiki, kita mesti kaji lebih lagi. Tetapi beruntungnya kita bahwa kita memiliki kesaksian yang lebih dekat dengan Yesus atau tulisan-tulisan yang jaraknya tidak jauh dengan Yesus ya, yaitu kitab Perjanjian Baru yang ditulis oleh murid-murid, rasul-rasul, bahkan tahun penulisannya itu tidak berlangsung lama, durasinya tidak lama dengan peristiwa Yesus Kristus. Dan dalam prinsip sejarawan, kisah kesaksian seperti itu dapat diandalkan sebagai suatu yang masuk akal. Nah, itu tokoh yang pertama yang disebut dalam video, yaitu Gary Robert Habermas. Nah, kita lihat tokoh yang kedua. Nah, tokoh yang kedua yang disinggung di dalam video itu bernama Gerd Lutman. Nah, siapa Gerd Lutman ini? Nah, Gerd Lutman adalah seorang sarjana Perjanjian Baru dan sejarawan Jerman. Jadi dia orang Jerman. Dia mengajar agama Kristen Yahudi dan Gnostisisme. Pertama di Universitas McMaster, juga Perjanjian Baru di Vanderbilt Divinity School, Amerika Serikat. Nah, yang menariknya di sini, Gerd Lutman ini adalah seorang ateis. Dia adalah seorang ateis. Nah, apa yang dia katakan? Dia katakan begini dalam bukunya What Really Happened to Jesus. Nah, dia mengatakan begini, it may be taken as historically certain that Peter and disciples had experienced after Jesus' death in which Jesus appeared to them as the risen Christ. Bisa dikatakan atau dapat dikatakan dengan bukti sejarah bahwa Petrus dan para murid mengalami pengalaman setelah kematian Yesus, di mana Yesus muncul kepada mereka sebagai yang telah bangkit.
Jadi walaupun dia seorang ateis, dia pernah mengatakan bahwa Petrus dan murid-murid itu pernah mengalami pengalaman setelah kematian Yesus, yaitu kebangkitan Yesus. Dan dia katakan bisa dibuktikan dengan pembuktian sejarah. Padahal dia seorang ateis, ya. Artinya secara tidak langsung dia mengakui tentang keberadaan atau peristiwa kebangkitan Yesus itu sendiri. Nah, tokoh selanjutnya yang dibahas di video itu yaitu seorang yang bernama Bart Ehrman. Bart Ehrman ini adalah seorang teolog dalam bidang perjanjian baru dari Amerika Serikat. Ehrman telah menulis dan menyunting setidaknya 25 buku. Jadi dia juga seorang penulis, ya. Selain teolog, dia seorang penulis. Nah, tetapi dalam perjalanan hidupnya, Ehrman ini akhirnya menjadi seorang agnostik, ateis, ya. Artinya dia tidak mempercayai tentang keberadaan Tuhan. Tetapi walaupun dia seorang agnostik, dia mengatakan begini, ya. Yesus ada. Dan orang-orang yang dengan vokal menolak hal itu melakukannya bukan karena mereka telah mempertimbangkan bukti dengan mata yang objektif seperti seorang sejarawan, tetapi karena mereka memiliki agenda yang lain dilayani oleh penolakan ini. Jadi orang-orang yang menolak tentang eksistensi Yesus, keberadaan Kristus, menurut Ehrman ini, seorang agnostik ini, dia katakan bahwa mereka itu menolak bukan karena pertimbangan bukti-bukti sejarah secara objektif, tetapi karena ada agenda lain, ada motivasi lain yang akhirnya mereka membuat penolakan terhadap eksistensi atau keberadaan Yesus itu. Nah, padahal dia ini seorang yang tadinya teolog Kristen tetapi menjadi agnostik, ateis, dan tapi dia mengatakan bahwa Yesus itu ada. Dan mereka yang menolak itu bukan didasari karena pembuktian sejarah secara objektif, tetapi ada agenda lain. Dia melihat ada motivasi lain dari orang-orang yang menolak tentang keberadaan Yesus itu sendiri. Nah, dia juga mengatakan begini, saya pikir bukti yang ada begitu kuat bahwa Yesus ada, sehingga menjadi tidak masuk akal untuk berbicara tentang ketiadaannya. Jadi dia juga mengatakan bahwa Yesus itu ada dan itu begitu kuat, ya, bisa dibuktikan. Dan kalau kita mau bicara tentang ketiadaan Yesus, dia katakan itu suatu hal yang tidak masuk akal karena secara sejarah Yesus memang pernah ada. Dia mengatakan seperti itu, ya. Jadi tidak masuk akal kalau kita mau bicara tentang ketiadaan Yesus itu sendiri. Nah, dia juga mengatakan begini, mengapa kemudian beberapa murid mengklaim melihat Yesus hidup setelah penyalibannya? Saya sama sekali tidak meragukan bahwa beberapa murid mengklaim hal ini. Jadi dia tidak meragukan. Petrus dan kawan-kawan itu bersaksi tentang penyaliban Yesus. Dia katakan saya tidak meragukan kalau mereka mengklaim hal ini. Paulus dalam tulisannya sekitar 25 tahun kemudian menyatakan bahwa itulah yang mereka klaim. Dan saya tidak berpikir bahwa dia mengarang cerita ini. Dan dia mengenal setidaknya beberapa dari mereka yang dia temui 3 tahun setelah peristiwa tersebut. Jadi Bart Ehrman ini juga dia tidak meragukan klaim atas murid-murid Yesus dan rasul-rasul bahwa peristiwa tentang penyaliban itu benar. Artinya secara tidak langsung dia mengakui bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi, dan itu disaksikan, dia katakan disaksikan oleh orang-orang yang hidup dekat di zaman Yesus dalam peristiwa penyaliban itu sendiri. Nah, Bart Ehrman ini dia menulis banyak buku juga, ya. Ini buku-buku yang dia tulis yang membahas tentang kehidupan Yesus itu sendiri. Nah, walaupun dia seorang ateis, agnostik, tetapi dia banyak juga menceritakan tentang kehidupan Yesus, ya, yang pernah ada. Nah, itu beberapa tokoh yang disinggung dari video tadi. Ada Gary Robert Habermas, Gerd Lüttmann, dan Bart Ehrman. Mereka adalah sejarawan, ateis, agnostik. Tetapi walaupun demikian, tetapi mereka juga menyatakan bahwa Yesus itu ada, dan peristiwa-peristiwanya seperti kematian dan kebangkitan itu
dapat dibuktikan khususnya secara sejarah itu sendiri ya. Nah, saya akan menutup ulasan saya ini dengan mengutip kalimat yang ada di video di awal tadi yang saya sudah berikan. Jadi begini ya, menyangkali keberadaan Yesus tidak menjadikan bukti bahwa dia tidak pernah ada. Itu justru membuktikan bahwa benar tidak ada jumlah bukti yang akan meyakinkan Anda. Artinya, semakin Anda menyangkali tentang keberadaan Yesus tanpa pembuktian, maka itu membuktikan bahwa Anda tidak punya cukup banyak bukti untuk membuktikan ketiadaan Yesus. Percayalah bahwa Yesus pernah ada, dia telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita dan menyediakan tempat bagi kita di dalam kerajaan sorga tinggal kekal buat selama-lamanya. Jadi demikian dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.